pagi kepada Bapak Ferry Rianto, MKom, selaku dosen mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan selamat pagi teman-temanku semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 11 6A12 yang beranggotakan saya sendiri Leni Taruli Marbun dan rekan-rekan saya ada Nur Alifa Anggraini Ismijati, Liliana Dwi Nur Cahyani, dan Prima Darmawan. Pada presentasi kali ini, kelompok kami mengambil tema data forgery. Latar belakang. Di era globalisasi, teknologi semakin berkembang pesat. Dari perkembangan ini tidak hanya menimbulkan dampak positif, namun juga bisa menimbulkan dampak negatif. Salah satunya yaitu munculnya banyak terjadinya tindakan kejahatan di dunia maya. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi masing-masing perorangan. Kejahatan ini dilakukan dalam bentuk pencurian dan pemalsuan data penting pemerintahan maupun perusahaan swasta. Untuk itu, perlu adanya pemahaman tentang kejahatan yang terjadi di dunia maya. Pengertian data forgery. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian analisis atau kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery merupakan kejahatan dengan dalam dunia cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi atau nomor kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan sejenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data yang penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Definisi cybercrime. Cybercrime sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Karakteristik cybercrime memiliki 5 karakteristik, yaitu yang terdiri dari yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang atau wilayah cyber, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara dimanapun yang berlaku. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet
beserta aplikasinya. Yang terakhir, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Dasar hukum tentang data forgery yaitu ada pasal 30 yang isinya yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang terakhir, yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 35 isinya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selanjutnya, dasar hukum tentang data forgery. Pasal 46, yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak sebesar 700 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Pasal 51. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 12 miliar. Kasus data forgery. Data forgery pada kpu.go.id. Pada hari Rabu 17 April 2004, Dani Firmansyah, usia 25 tahun, seorang konsultan teknologi informasi TI, PT Dana Raksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU di http://tnp.kpu.go.id dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik seperti Partai Kolor Hijau, Partai Mbah Jambon, Partai Jambu, dan sebagainya. Dani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian, Dani tertangkap pada Kamis 22 April 2004. Ancaman hukuman bagi tindakan yang dilakukan Dani Firmansyah adalah sesuai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 600 juta rupiah. Motif kasus. Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukan. 1. Kejahatan internet sebagai tindakan murni kriminal. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contohnya, jenis kejahatan ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet seperti web server, mailing list untuk menyebarkan material bajakan dan pengiriman email anonim yang berisi promosi atau spamming. Para pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi. Yang kedua, cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Pada jenis kejahatan di internet yang masuk ke dalam wilayah abu-abu, cukup sulit menentukan apakah ini merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatan terkadang bukan untuk berbuat kejahatan. Contohnya adalah probing atau post-scanning, yaitu tindakan mengintai terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.
Kegiatan cyber squatting yaitu kejahatan yang berhubungan dengan nama domain di internet. Banyak orang yang melakukan semacam kegiatan pencalonan pada nama domain dengan membeli domain yang mirip dengan merek dagang atau nama perusahaan tertentu dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi kepada pemilik merek atau perusahaan yang bersangkutan. Penyebab dan penanggulangan. Dhani Firmansyah, hacker situs KPU, dinilai terbukti melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 22 huruf A, B, C, pasal 38 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi. A. Akses ke jaringan telekomunikasi, dan atau B. Akses ke jasa telekomunikasi, dan atau C. Akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Cara mencegah terjadinya data forgery. Adapun 4 cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yaitu hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejahatan ini berbeda dan kejahatan dari kejahatan konvensional. Kedua, perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data yang penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Yang keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-data di internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Kesimpulan dari pembahasan tersebut, kami membuat 3 kesimpulan, diantaranya adalah: yang pertama, data forgery merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi orang lain. Yang kedua, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara. Yang ketiga, kejahatan data forgery ini ditujukan untuk pemalsuan, juga pencurian data maupun dokumen penting, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Saran kami dari hasil pemaparan dari semua bab-bab di atas, kami bisa membuat saran sebagai berikut. Yang pertama, dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat login dan memasukkan password. Yang kedua, update-lah username dan password Anda secara berkala. Yang ketiga, verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.